Oke, kasih tahu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry juga Kak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang PF, Penanggaran Matematika. Langsung dari nomor satu ya. Kita langsung baca soalnya aja biar nggak terlalu lama. Di kelas tersebut akan dipilih pengurus inti yang terdiri dari 5 murid. Banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan laki-laki. Nah, berarti yang nomor satu ini eh, karena yang diminta cuma pengurus inti yang laki-laki, berarti kita kita lihat dulu yang laki-laki ini ada berapa murid. Nah, ini suatu kelas terdiri dari 15 murid laki-laki. Ini laki-lakinya ada 15 dari total semuanya. Di totalnya ini berarti N-nya itu berarti 15 murid. Terus dipilihnya ada 5 murid. Berarti ini yang dipilih. Yang dipilih ada 5. Nah, biasanya yang dipilih ini itu disimbolkan dengan R. Terus kan yang ditanyakan banyak cara memilih. Kalau banyak cara memilih, kita bisa pakai kombinasi atau permutasi. Nah, di soal nomor satu ini tidak ada urutannya. Maksudnya tidak ada urutan itu nggak ada yang urutan pertama jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara kayak gitu. Jadi ini kita pakainya kombinasi karena tidak ada urutan. Tidak ada urutan, berarti pakainya kombinasi. Nanti kalau misalkan ada urutan, ada misalkan dari 5 orang ini itu yang dipilih jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, itu kita pakainya permutasi. Dia ada urutan itu permutasi. Itu bedanya kombinasi sama permutasi. Kalau kombinasi rumusnya C N R ini akan sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Kalau permutasi, berarti PNR ini akan sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, di sini kan cuma diminta untuk, nggak diminta untuk mencari hasilnya, cuma kombinasinya aja. Berarti kita bisa langsung memasukkan angka itu. C, N-nya berapa? N-nya itu kan total, berarti 15. 15. Terus R itu kan yang dipilih. Yang dipilih dari 15 orang ini ada 5 orang, berarti C 15 5. Jadi jawabannya yang A. Karena tidak diminta buat mencari berapa banyak cara dengan hasilnya itu berapa. Tuh. Dari penjelasan nomor satu mungkin ada yang bingung atau ada yang ditanyakan dari teman-teman semuanya. Kalau nggak ada bisa langsung lanjut ke nomor 2 ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita bisa langsung lanjut ke nomor 2. Peluang kelas memiliki 3 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Nah, dari 5 orang tadi, 5 orang yang dipilih itu, ternyata yang nomor 2 ini, yang dipilih. Yang dipilih itu 3 laki-laki sama 2 perempuan ya, berarti karena kan totalnya 5. Berarti kita cari dulu NA, karena kan yang ditanyakan kan peluang. Peluang itu kan rumusnya NA per NS. Kita cari dulu NA-nya. Nah, karena tadi yang dipilih 3 laki-laki dari 15 laki-laki, berarti sama kayak ini. CNR, berarti C, N-nya 15, R-nya yang dipilih 3, karena cuma 3 laki-laki. Terus dikalikan yang 2 perempuan. Berarti C, perempuan totalnya ada berapa? Ada 20, berarti C 20 yang dipilih ada 2. Ini NA-nya. Sekarang kita cari NS. NS itu total keseluruhan. Nah, total keseluruhan dari siswa laki-laki dan siswa perempuan itu 15 ditambah 20, jadi 35 siswa. Yang dipilih berapa? Yang dipilih itu ada
5 siswa. Berarti di sini NS-nya itu C 35 yang dipilih 5. 35 itu didapat dari 15 ditambah 20 karena kan total semuanya 5 yang didapat dari 5 orang yang dipilih. Nah, sekarang kita cari peluangnya berarti PA ini rumusnya NA per NS. Berarti PA-nya, NA-nya yang atas ini. C 15 3 dikali C 22 per NS-nya yang ini. C 355. C 355. Karena tidak diminta untuk mencari hasilnya, berarti cukup sampai sini aja. Berarti jawabannya yang hmm, D. Jawabannya yang E. Oke, dari soal nomor 2, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, ada yang masih bingung, teman-teman semuanya. Sepertinya tidak ada ya, karena semuanya kayaknya udah bisa. Jadi pokoknya kalau kombinasi itu tidak ada urutan, jadi siapapun bebas. Kalau ada urutan, pakainya permutasi yang sebelah kanan ini. Itu kita lanjut ke soal nomor 3. Sebentar ya. Soal nomor 3. Seekor sapi dibiarkan merumput di sebuah padang rumput persegi panjang seluas 126 meter persegi, berarti kan 7 kali 18 meter. Sapi ditambatkan dengan tali yang panjangnya T meter, jadi T ini tuh talinya. Pangkal tali ditambatkan pada X meter dari pojok padang rumput. Berapakah ukuran padang rumput lapangan yang mungkin? Nah, di soal ini sudah diketahui bahwa luasnya adalah 126 meter persegi. Berarti kita pilih dari opsi 1 sampai 4 ini mana yang luasnya itu 126. Karena ini berupa persegi panjang, berarti rumus luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Berarti kita tinggal mengalihkan aja. Kalau 6 kali 12, kok 12? 6 kali 21 itu hasilnya 126 meter persegi. Berarti ini benar ya. Kalau yang kedua berarti 9 dikali 12 itu eh, 108 meter persegi. Berarti ini bukan. Terus yang nomor 3 7 kali 18 itu 126 meter persegi juga. Berarti jawabannya ini benar. Nah, yang keempat itu berapa ya ini? 8, 4, berarti 128 meter persegi. Berarti bukan. Jadi yang mungkin dari opsi 1 sampai 4 ini adalah yang 1 sama 3. Berarti jawabannya yang C. Jadi ini cuma menghitung mana sih yang luasnya itu 126 meter persegi gitu. Dari soal nomor 3 mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang bingung. Ini saya rasa ini masih mudah ya karena cuma cari luasnya aja. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Di soal nomor 4 ini, jika ukuran padang rumput 7 meter dikali 18 meter dan diketahui bahwa T itu tali yang sapi tadi itu antara 0 sampai 5 meter, daerah merumput sapi akan maksimal jika jadi kita menghitung area padang rumput yang bisa dimakan oleh sapi itu. Jadi tadi kan ada kayak gini kan, padang rumputnya itu kan berupa persegi panjang. Ini ada A, B, C, D. Nah, ini ada di sini titiknya. Ini X. Ini adalah T. Kira-kira untuk memaksimalkan area ini, berarti kan kita nggak boleh eh, T ini di, ditempatkan kurang dari
ini kurang dari namanya X ini tidak boleh ditempatkan kurang dari T-nya. Kenapa? Kalau kita semakin ke kiri, berarti kan nanti apa luas dari yang dimakan itu kan akan semakin kecil karena kan pada hurufnya cuma segini. Berarti kan berarti X ini itu tidak boleh kurang dari T. Ya, X itu harus lebih besar daripada T. Kemudian tadi kan rumput ini kan luasnya kan panjangnya kan 7 kali 18. Berarti kan di sini itu kan 18 meter. Nah, kalau di sini 18 meter otomatis panjang ini apa daerah merumput sapinya ini tidak tidak mungkin lebih besar dari 18 dikurangi T. Jadi daerah merumput sapinya itu tidak mungkin lebih besar daripada atau X-nya ini tidak mungkin lebih besar daripada 18 dikurangi T. Kenapa? Karena kalau lebih besar daripada 18 kurangi T, otomatis kan lebih dari panjang ininya, panjang daripada rumput ini. Jadi jawabannya itu antara X-nya itu antara T sampai 18 dikurangi T. Karena kalau semakin ke kiri, berarti kan eh, yang dimakan oleh sapi itu kan semakin sempit. Kalau semakin ke kanan, berarti kan semakin sempit juga. Karena kan pada keruputnya itu kan ada batasnya. Batasnya itu yang sebelah kiri ini sama sebelah kanan. Jadi jawaban yang tepat ini adalah X-nya itu kurang dari lebih besar daripada T dan X-nya itu harus kurang dari 18 dikurangi T. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Untuk soal nomor 4 mungkin ada yang ditanyakan atau bingung gitu. Kenapa kok itunya T sama 18 kurang T? Nah, teman-teman, mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasannya. Intinya, sapi itu kan butuh ruang untuk bergerak ke kiri sama ke kanan sejauh T. Nah, kalau misalkan X-nya itu lebih besar daripada T, lebih kecil daripada T, maka sapi itu kan akan keluar dari padang rumput. Nah, demikian juga kalau ke kanan. Jadi kalau semakin ke kanan, kalau misalkan X-nya itu lebih besar daripada 18 dikurangi T, maka sapi juga akan keluar dari padang rumput karena padang rumputnya ada batas-batasnya sendiri. Jadi jawaban yang tepat itu adalah X-nya itu antara T sampai 18 dikurangi T. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang bingung dengan penjelasan Kak Sinta atau udah jelas mungkin. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita langsung lanjut ke soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5, misalkan X itu 3 meter. Panjang tali untuk sapi pertama itu T meter dengan T itu kurang dari sama dengan 5. Sapi kedua ditempatkan di sisi padang rumput C. Y sama dengan 8. Kita gambar lagi ya. Ini A, B, C, D. Ini X-nya. Terus ini Y-nya. Tadi tadi keterangannya itu X-nya itu 3 meter. Berarti di sini 3. Nah, karena tadi kan total dari panjang A ke B itu kan 18. Berarti yang dari sini titik ini ke B, berarti kan otomatis kan ini 15. Nah, sementara yang Y itu, di sini kan Y, itu sama dengan 8. Kita abaikan ukuran yang 18 kali 7 tadi. Jadi ini kita fokus ke ukuran eh, panjangnya itu X-nya 3 dan Y-nya 8. Jadi kita bisa tarik garis dari titik ke titik ini. Titik ini ke titik ini. Nah, kita cari garis ini
Itu berapa? Karena di sini kan segitiga siku-siku, berarti kita bisa pakai teorema Pitagoras. Berarti ini misalkan apa ya? Misalkan panjang tali itu P ya, panjang tali. Berarti P-nya ini akan sama dengan akar dari, karena sisi miring berarti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti akan sama dengan akar 225 ditambah 64. Jadi hasilnya akan sama dengan 289. Akar dari 289 itu hasilnya 17. 17 meter ini adalah eh, panjang dari total sapi yang pertama sama sapi yang kedua. Nah, karena sapi yang pertama itu panjangnya ini kan T sapi pertama itu kan panjangnya kan paling maksimal kan 8 meter. Berarti panjang tali sapi yang kedua tinggal dikurangi aja 17 dikurangi 5. Jadi jawabannya 12 meter. Jawabannya yang E. Jadi kita cari dulu panjang dari total kedua tali sapi ini. Kalau udah ketemu baru panjang total kedua tali sapi dikurangi dengan panjang dari tali sapi yang pertama. Jadi 17 dikurangi 5, jawabannya 12 meter. Dari soal nomor 5 mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham, bisa bertanya ya atau diketik aja nggak apa-apa kalau misalkan malu untuk menjawab suara. Nomor 5 sudah paham semua ya, karena nggak ada yang tanya ini. Kok bisa lulus? Oke, kalau misalkan nggak ada yang tanya, bisa lanjut ke soal nomor 6. Soal yang nomor 6. Misalkan tali sapi pertama ditempatkan di titik A dan tali sapi kedua di titik C. Nah, kita gambar dulu deh biar agak bingung. Ini A, B, C, D. Sapi yang pertama di titik A ini. Ini titik A. Di sini, jadi ini talinya. Ini sapi yang pertama berarti dimisalkan T1 ya, karena kan panjang tali. T1. Berarti kan kalau mau cari jumlah luas daerah, berarti luasnya itu kan segitu. Nah, berarti kan ini kan seperempat luas lingkaran. Nah, untuk yang sapi yang kedua di titik C, sini, terus ininya seperti ini. Nah, berarti kan T1 tadi kan berapa? Oh, T1-nya 5. Berarti T1 ini sama kayak jari-jari lingkaran yang pertama, jari-jarinya 5. Terus tali sapi yang kedua, jari-jarinya itu 7. Berarti T2-nya sama dengan 7. Sama kalau luas berarti kan ini seperempat. Anggap aja ini seperempat. Seperempat luas lingkaran. Berarti kita bisa mencari jumlah luas daerahnya itu yang pertama ditambah luas yang kedua. Luas yang pertama berarti kan seperempat pi R1 kuadrat. Kenapa R? Karena kan ini seperempat lingkaran. Kan rumusnya pi R kuadrat. Jadi seperempat pi R1 kuadrat ditambah seperempat pi R2 kuadrat. Nah, R ini di sini kan tali yang pertama. Kalau R2 berarti tali yang kedua. Jadi kita bisa cari seperempat, pi-nya tetap pi aja, dikalikan pi, terus R1-nya kan 5 berarti 5 kuadrat. Ditambah seperempat kali pi kali R2 kuadrat. R2 ini berarti T2-nya 7. 7 kuadrat. Berarti sama dengan seperempat pi dikali 5 kuadrat itu 25. Ditambah seperempat kali.
Pi 7 kuadrat itu 49. Berarti ini akan sama dengan 29, 29 sih, 25, 25 per 4 pi ditambah 49 per 4 pi. Karena penyebutnya sama-sama 4, berarti bisa kita jumlahkan pembilangnya. 25 ditambah 49 itu hasilnya 74 per 4 pi. Nah, ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. 74 bagi 2 itu 37, 4 bagi 2 itu 2. Jadi jawabannya 37 per 2 pi. Yang opsi A. Dari soal nomor 6, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman atau ada yang kurang jelas dari penjelasannya. Gimana teman-teman? Sudah paham yang nomor 6 tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti bisa lanjut ke soal nomor 7. Bentar. Soal nomor 7. Perusahaan Hore bekerja sama dengan 3 perusahaan rekanan teknologi digital. Perusahaan A setiap 2 hari sekali dengan jumlah pekerja 20. Perusahaan B setiap 4 hari sekali dengan jumlah pekerja 30. Dan perusahaan C setiap 5 hari sekali dengan jumlah pekerja 50. Berdasarkan berdasarkan jadwal perusahaan yang akan bertugas tanggal 1 Maret 2025 adalah ditanyakan 1 Maret. Tapi di sini kita bisa tahu dari tanggal ini 31 Maret ini kan tersedia 100 pekerja. Nah, ternyata ketika di total perusahaan A, B, dan C ini kan jumlahnya kan 100 juga. Berarti di tanggal 31 Maret ini mereka itu bekerja secara bersama-sama. Berarti 31 Maret itu bekerja bersama-sama. Berarti semua perusahaan bekerja ya, bekerja bersama. Bersama. Jadi artinya A ditambah B ditambah C. Semuanya bekerja bersama-sama. Nah, kita akan mencari perusahaan mana yang akan bertugas pada tanggal 1 Maret. Nah, ini kita bisa cari dari sini. Jadi 31 Maret ini kan semuanya kan kerjanya bareng-bareng. Berarti kita hitung mundur aja. Misalkan perusahaan A 31 Maret itu kan bekerja secara bersama-sama. Jadi otomatis tanggal 31 Maret ini mereka masuk. Nah, karena yang A ini setiap 2 hari sekali, tinggal kita kurangi 2, 2, 2. Apakah tanggal 1 ini mereka akan bekerja? Jadi tinggal kita hitung mundur aja. Kan ini 31, kurangi 2 berarti 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, eh, 15, terus 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Jadi karena 31 masuk berarti otomatis A ini sampai tanggal 1 dia tetap masuk. Jadi tanggal 1 ini A masuk bekerja. Sekarang kita cari yang B. Yang B itu kan setiap 4 hari sekali. Berarti kita hitung mundur dari tanggal 31 dikurangi 4. Apakah tanggal 1 dia masuk? 31 dikurangi 4 berarti 27. Dikurangi 4, 23. Setelah itu 23 kurangi 4 itu 19. Kurangi 4 lagi
15, kurangi 4 itu 11, kurangi 4 berarti 7, kurangi 4 berarti 3, kurangi 4 kan berarti udah masuk ke Februari. Otomatis dia tanggal 1 ini nggak masuk. Terus kita lihat perusahaan yang C. Sama 31 masuk. Berarti kita hitung mundur. Ini setiap 5 hari sekali. Berarti dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5. 31 dikurangi 5 itu 26. 26 kurangi 5, 21. Kurangi 5 lagi. em, ini 16. Terus 5, 11. Terus 6. Terus 1. Nah, ternyata tanggal 1 yang C ini juga masuk. Berarti yang masuk tanggal 1 itu adalah perusahaan A dan juga perusahaan C. A dan C. Mana jawabannya? Oh, jawabannya yang C. Jadi gitu. Caranya kita hitung mundur apakah tanggal 1 itu antara A, B, sama C itu masuk. Ternyata yang masuk itu perusahaan A sama perusahaan C. Dari penjelasan nomor 7 mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada bisa lanjut ke soal nomor 8. Ini soal nomor 8. Upah yang harus dibayarkan perusahaan untuk semua tenaga kebersihan yang bertugas di bulan Maret 2025. Nah, di nomor 7 tadi kan kita sudah tahu nih tanggal berapa aja mereka bekerja. Berarti kita hitung dulu A ini bekerjanya berapa hari, yang B ini bekerjanya berapa hari, yang C ini bekerjanya berapa hari. Nah, A itu bekerja sebanyak di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata yang A itu bekerjanya 16 hari. Terus yang B berapa hari? Yang B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang B 8 hari dan yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang C 7. Yang B 8 hari, yang C itu 7 hari. Kalau udah kita tahu harinya, kita bisa menghitung eh, apa upahnya. Nah, A ini kan satu hari yang bekerja ada 20 pekerja. Berarti tinggal dikalikan aja 20 pekerja dikali 16 hari dikali satu hari itu upahnya satu hari. Satu pekerja itu upahnya 200.000. Berarti ini akan sama dengan 2 kali 16 kali 2 itu 64. 64 juta berarti yang A. Terus yang B, pekerjanya ada 30 dikali berapa hari? 8 hari. Dikali 200.000. Jadi tinggal dikalikan jadi 3 kali 8, 24. 24 kali 2, 48 juta. Terus yang C, pekerjanya ada 50 orang. Bekerja selama 7 hari. Berarti 50 kali 7 dikali 200.000. Berarti berapa ini? 7 kali 5, 35 kali 2 berarti 70 juta. Jadi total upahnya kita tambahkan nolnya ada 6, terus 4 tambah 8 itu 12, 1, 1 tambah 6, 7, tambah 4, 11 tambah 7, 182 juta. Jadi jawabannya yang B. Jadi upah total untuk seluruh pekerja selama bulan Maret itu 182 juta. Dari soal nomor 8, mungkin ada yang bingung, ada yang ditanyakan, atau ada yang kurang paham, teman-teman. Gak ada yang tanya, sudah paham semua ya?
Oke, kalau nggak ada yang tanya bisa dilanjut ke soal nomor 9 ini. Oh, chatnya nggak masuk ya. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 9. Berapa hari perusahaan tersebut tidak memakai jasa digital di bulan Maret 2025? Nah, ini ada hubungannya sama soal nomor 7 tadi. Nah, ini kan hari-harinya. Nah, ini kan hari-harinya. Berarti tanggal berapa aja yang nggak ada pekerjanya? Coret-coret. Di hari tidak ada pekerja. Tidak ada pekerja. 9. Tuh. Tanggal 1 ada, tanggal 2 kan nggak ada, berarti 2. Terus tanggal 3 ada, 4 nggak ada. Terus 5 ada, terus 6 ada, 7 ada, 8 nggak ada, 9 ada, terus 10 nggak ada, 11 ada, 12 nggak ada, 13 ada, 14 nggak ada, 15 ada, 16 ada, 17 ada, 18 nggak ada, 19 ada, 20 nggak ada, 21 ada, 22 nggak ada ya. Terus 23 ada, 24 nggak ada, 25 ada, 26 ada, 27 ada, 28 nggak ada, 29 ada, 30 nggak ada, 31 ada. Jadi ini hari yang tidak ada pekerjaannya. Ada berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Totalnya ada 12 hari. Jadi 12 hari ini adalah yang nggak ada pekerjaannya. Di jawabannya yang C. Soal nomor 9, ada yang tidak paham, ada yang ditanyakan, kurang jelas. Mungkin, oke, paham. Kita bisa lanjut ke soal nomor 10. Soal terakhir. Soal nomor 10, soal terakhir ini. Jika perusahaan B mengalami masalah penyediaan tenaga kerja sehingga terhitung mulai 16 April 2025, perusahaan itu hanya dapat menyediakan 15 tenaga kebersihan pada setiap jadwalnya untuk bulan April 2025, maka besar upah perusahaan B di bulan April 2025 adalah, nah tadi kan terakhir kerja itu kan di tanggal 31 Maret ya, dan yang perusahaan B itu bekerja setiap 4 hari sekali. Berarti di bulan April perusahaan B itu bekerja lagi mulai tanggal 4, kemudian tanggal 8, jadi kelipatan 4 ini 4 8, terus 12, terus 16, terus 20, terus 24, terus 30. Nah, ternyata terhitung mulai 16 April itu hanya menyediakan 15 tenaga kebersihan. Berarti yang tanggal 4 sampai 8, 4 sampai 12 ini tetap 30 pekerja. Nah, yang 16 sampai tanggal 30 ini hanya 15 pekerja. Berarti upahnya yang tanggal 4 sampai 12 ini kan ada 3 hari dengan 30 pekerja. Berarti 30 dikali 3 hari dikali 200.000. Karena satu pekerja itu 200.000. Terus ditambah ini ada 4 hari dengan 15 pekerja. Berarti 15 dikali 4 dikali 200.000. Jadi tinggal dikalikan aja, 3 kali 3, 9, 9 kali
2, 18. Berarti 18 juta ditambah 15 kali 4 itu 60. 60 kali 2 itu 12. Berarti 12 juta. Jadi upahnya 18 tambah 12 itu 30 juta. Jadi untuk bulan April itu ada 30 juta untuk perusahaan B. Jadi jawabannya yang D. Oke, dari soal nomor 10 ada yang kurang jelas atau mungkin kurang paham, ada yang ditanyakan. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas penjelasannya untuk soal nomor 10? Sudah jelas. Oke. Mungkin dari soal nomor 1 sampai 10 itu ada yang kurang dipahami atau kurang jelas. Oke, Ada atau yang mungkin ada yang ingin ditanyakan dari soal lain gitu. Misalnya ada punya soal PK atau PM yang tentang matematika yang masih kalian bingungin, bisa di-share aja soalnya, nanti biar langsung dibahas bareng. ya betul. Hari ini kita bahas 10 soal PM ya, sore ini gitu. Jadi udah selesai semua dibahas 10 soal. Kalau misalnya masih ada yang bingung dari soal nomor 1 sampai 10, bisa ditanyakan kembali. Atau mungkin kalau punya soal dari tempat lain, dari luar, yang masih kalian bingung, bisa ditanyakan di sini ya. Oke, gimana yang lain? Nabila, Erifa, Hil, Nisa, ada Rifki, Rasya, Elga, Miftausu. Gimana dia masih bingung? Kita mau diulang dari nomor berapa yang masih bingung? Tadi ada yang nanya si Zulia tuh. Tanya soal nomor 6, tapi habis itu udah keluar duluan tadi. Oh, tidak tahu. Nih, Ayo yang lainnya gimana? gimana teman? Oke, sudah jelas. Sudah jelas. Atau mungkin ini ada soal baru nih Kak. Satu soal dari peserta. Udah saya kirim di WA. Oke. Sebenarnya ini soalnya udah dibahas kemarin sama Kak Sulaiman, tapi ada yang nanya ulang lagi gitu. Mungkin bisa dijelasin ulang Kak. Kalau yang kemarin soalnya gambar diagramnya agak kurang jelas.
Mungkin gambarnya gede-gedean aja kali Kak. Soalnya diagramnya kayak kurang jelas Kak. Oh, Nah, oke Kak. jika diberikan input fx sama dengan 3x yang dikuadratkan dikurangi 5, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Nilai Gx kurang dari 20. Nilai Hx habis dibagi 3. Nilai G3 sama dengan 17. Gx ditambah Hx adalah bilangan genap. Ini kita harus memasukkan fx itu ke gx ya. Ada yang fungsi ganjil sama fungsi genap. Kita kan nggak tahu nih fungsi ini tuh ganjil apa genap. Jadi kita eh ini dulu, bentar-bentar. Yang lainnya dia mau nyoba jawab atau mungkin ada yang udah ketemu jawabannya. Gimana Kak Sinta? Diberikan input fx sama dengan 3x yang dikuadratkan dikurangi 5, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Oke, sebentar. Dicoba dulu ya.
Ya kan ada fungsi fx kan sama dengan 3x yang dikuadratkan dikurangi 5. Ini kan bisa dijabarkan 3x yang dikuadratkan itu kan 9x kuadrat dikurangi 5. Kita bisa tahu ini tuh fungsi genap atau ganjil jika fungsi genap itu jika fx itu sama dengan f min x. Nah, kalau fungsi ganjil itu f negatif x itu akan sama dengan negatif fx. Nah, dari ini berarti kira-kira ini fungsi genap apa fungsi ganjil? Oh, kita masukkan ininya. Kita masukkan x sama min x-nya. Tadi kan ada fungsi fx ini kan gini, 3x kuadrat min 5. Kita masukkan f min x-nya. Misalkan ini f min x. F min x. Jadi kan 3 kali min x yang dikuadratkan dikurangi 5. Berarti kan sama dengan 3 kuadrat kan 9, min x kuadrat ini kan berarti x kuadrat dikurangi 5. Nah, ternyata fx ini akan sama dengan f min x. Fx ini kan ini. Nah, f min x juga sama. Berarti ini termasuk fungsi genap. Genap. Kalau fungsi genap, kita jalannya ke sebelah sini. Sebelah kanan. Ini, gx berarti gx itu adalah turunan dari fx. Kita hitung dulu ininya. turunan dari turunan dari fx dulu deh, berarti eh, fx dx itu akan sama dengan kan fungsinya gini, 9x kuadrat dikurangi 5. Turunan itu kan pangkat dikalikan koefisiennya terus x-nya dikurangi 1. Berarti kan 2 kali 9 berarti kan 18x. Jadi turunan dari fx ini tuh 18x. Oh, ini integral ya, bukan turunan. Oh, salah-salah. Ini ternyata integral. Ini integral. Berarti integral fx. Kalau integral itu berarti 9 dibagi dengan 2 ditambah 1 berarti 3x pangkat 3 dikurangi 5x. Berarti ini sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 5x. Ini integral dari fx. Nah, setelah itu kita masuk ke gx-nya ini. Gx-nya itu kan sama dengan angka antara min 1 sampai 2 dari fungsi ini. 3x pangkat 3 dikurangi 5x. Berarti ini kan akan sama dengan x-nya diganti min 1 sama 2. Berarti kalau misalkan diganti 2 dulu berarti 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 5 kali 2 dikurangi sama yang min 1 berarti 3 dikali min 1 pangkat 3 dikurangi 5 kali min 1. Yang ini tuh jawabannya 3 kali 8 kan 40. 40 dikurangi 10 itu 30. Dikurangi yang ini berarti min 1 pangkat 3 kan berarti min 1. Min 1 kali 3 berarti min 3. Min 3
Yang ini min 5 dikali min 1 itu kan 5, berarti min 3 ditambah 5 itu 2. Berarti 30 kurangi 2 hasilnya 28. Nah, 28 itu maksudnya ya? Ini ada yang salah nggak pengerjaannya? 3 kali 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. 3 kali 3 kali 8 itu kan 24. 24 dikurangi 10. Maaf, maaf, maaf. Salah. 34. 24 kurangi 10 harusnya ini 14. Sekarang berarti min 3 ditambah 2 berarti kan benar. 2 berarti 14 kurangi 2 kan 12. Nah, 12 ini prima apa bukan? Berarti 12 itu kan bukan prima, berarti yang sini. Yang ini. Kalau bukan prima berarti HX-nya itu kan GX bagi 3. GX-nya kan 12 berarti 12 dibagi 3. Hasilnya 4. Berarti jawaban yang benar mana, nilai GX kurang dari 20 benar ya. Karena GX-nya kan GX-nya kan 12 berarti benar kurang dari 20. Terus nilai HX habis dibagi 3. HX-nya kan 4 berarti tidak habis dibagi 3 berarti ini bukan. Terus nilai G3 sama dengan 17. G3-nya 17. Kalau yang eh, pernyataan yang keempat gak GX ditambah X adalah bilangan genap. GX-nya itu kan tadi 12. 12. Terus ditambah HX-nya 4. 16. Ini yang ini benar. Genap. Nah, yang nilai G3 sama dengan 17 ini salah ya. Berarti yang benar itu satu 1 sama 3. Kok ini di sini eh, pernyataan jawabannya yang 1 sama 3 ya, Kak? Oh, kita hitung G3-nya. Karena kan harusnya kan 1 sama 4. Ternyata 1 sama 4 itu nggak ada. Berarti kita hitung G3-nya. G3 berarti kita memasukkan F3 dulu ke persamaan yang ini. Kita masukkan F3-nya dulu. Berarti kita masukkan F3 dulu ke ini, ke GX-nya. Berarti G3 ini akan sama dengan integral dari -1 sampai 2 F3 dx. Jadi sama dengan integral -1 sampai 2. Nah, F3 tadi kan rumusnya Fx itu kan tadi
9x kuadrat min 5. Oh ya. Terus dulu fx-nya itu 9x kuadrat dikurangi 5. Berarti kalau F3 berarti 9 dikalikan 3 kuadrat dikurangi 5 dx. Berarti sama dengan integral dari min 1 sampai 2. 9 dikalikan 3 kuadrat. 3 kuadrat ini kan 9. 9 kali 9 berarti 81 dikurangi 5, 76 dx. 76 integral dari 76 dx itu berarti 76x. Ini 76x. Ini min 1 sampai 2. Jadi kita masukkan x-nya itu 2 sama min 1. Berarti 76 dikali 2 dikurangi 76 dikali min 1. Berarti 76 kali 2 itu 152 dikurangi negatif 76. Ini jadi plus. Hanya 152 ditambah 76. Berarti jawabannya 228. Itu G3-nya. Berarti G3 ini kan salah. Tadi kan yang ini kan G3 jawabannya kan 17. Ini salah. Berarti ini harusnya itu kan 1 sama 4. 1 sama 4. Tapi nggak ada di opsi. Berarti kita pilih yang 4 saja kah? Gimana Kak? Kan yang benar ini kan 1 sama 4. Nah, di opsinya ini nggak ada. Adanya cuma 4 saja. Berarti apakah, apakah kita pilih yang 4 saja atau yang gimana? Bentar, Kak. Soalnya ini jawabannya yang B, tapi B itu 1 sama 3. Nggak, soalnya tuh yang di pembahasan itu urutannya yang kebalik tuh, yang nomor 3 dan 4, Kak. Oh, nomor 3 sama 4 itu kebalik. Kalau di sini kan nilai G3/17 kan di opsi 3, kalau yang di pembahasannya kan opsi keempat itu, Kak. Ya, jawabannya ini harusnya ini 1 sama yang keempat kalau di soal ini. Itu kemarin ada siswa yang bingung, dan ini soal dari tempat lain kok. Dia opsinya ketukar gitu, urutannya ketukar tapi opsinya sama aja. Oh, gitu. Iya. Ya, bicaranya kayak gini ya teman-teman. Jadi um, kita cari dulu ini fungsi genap apa ganjil. Kalau genap berarti fx itu harus sama dengan f min x. Kita kalau hasilnya sama berarti genap. Kalau misalkan ganjil berarti f min x itu sama dengan negatif fx. Dan ternyata fungsinya itu genap berarti kita ke kanan. Kalau mau cari integral itu ini. Kalau mau cari integral berarti tadi 9 per N plus 1 N itu pangkatnya. Berarti kan pangkatnya 2 2 tambah 1 kan 3. Berarti 9 per 3 X. Nah, pangkatnya ini ditambah 1. Jadi 3 per 1. Nah, kalau cuma angka doang diintegralkan itu tinggal ditambahi dengan X aja. Jadi min 5X. Tuh. Kayak gimana yang lain sudah paham? Ada yang masih ingin ditanyakan lagi sebelum ditutup? Ada yang masih punya soal untuk ditanyakan? Yang lain gimana? Sambil nunggu mungkin ada yang masih ingin bertanya. Sedikit info aja, kan kemarin jadwalnya kan kemungkinan nanti malam ada Zoom lagi. Tapi karena mengingat besok udah mulai puasa dan nanti malam ada yang udah mulai tarawih. Jadi untuk jadwal jam 8 nanti malam
ditiadakan ya. Jadi nanti kita libur nyampe hari Minggu. Jadi Zoom lagi nanti di hari Senin atau Selasa ya. Jadi untuk di bulan Februari ini kan udah tanggal 28 nih, pas banget akhir bulan dan di akhir minggu ini ya. Ini udah Zoom yang terakhir ya. Tuh, jadi setelah Zoom yang ini kita libur nyampe hari Minggu dan mulai ada Zoom lagi kalau nggak di hari Senin di hari Selasa. Karena besok kita persiapan di awal puasa ya. Jadi kalau dia nanya jadwal Zoom nanti malam, Sabtu sama Minggu, itu nggak ada ya. Kita kemungkinan kalau nggak hari Senin atau hari Selasa minggu depan baru ada mulai Zoom-nya lagi. Dan masih bahas tentang UTBK, tapi kita ke PBM, PU, dan PPU. Sama yang paling literasi. Karena untuk yang PK sama PM udah full seminggu ini gitu. Jadi minggu depan untuk yang bahasa-bahasa. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan mungkin ditutup aja diakhirin. Oke, silakan Kak Sinta mungkin bisa diakhiri aja. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung belajar hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih atas partisipasinya. Kak Sinta tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Sinta atas waktunya pada sore hari ini. Oke, kalau yang tanya record, insya Allah record kalau nggak Sabtu atau hari Minggu ya baru di-share. Jadi buat yang telah datang bisa dihitung aja di hari Sabtu atau di hari Minggu. Oke.